Nah, oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pertama yang buat nomor satu ini kan soalnya jawab pertanyaan-pertanyaan mengenai asetonitril. Asetonitril itu strukturnya kayak gini. Oh, dia ada, kok nggak bisa? Bentar. C, tiga, terus C, terus triple bond, N ya. Oh, ini harusnya triple bond gitu. Soalnya PB-nya satu. Nah, gini ya, untuk struktur asetonitril. Untuk kan hibridisasi kedua atom C dan atom N. Jadi kita nanya ini. Untuk hibridisasi sendiri, untuk yang CH3 ini kan dia tetrahedral ya. Dia ketiga H. Ini PB itu dihitung satu ya hibridisasi. PB itu ikatan hitang satu gitu. Kalau rangkap berarti artinya dia nanti gitu. Next kita ke yang C. Tandai seluruh ikatan yang polar dan non polar. Oke, jadi di sini ada ikatan CH, ada ikatan CC, ada ikatan C triple bond N. Gitu. Nah, di sini sebenarnya untuk senyawanya sendiri, asetonitril itu eh, kurang polar ya, kalau dibandingkan kayak metanol gitu-gitu. Karena N elektronegatif, cuman dia nggak terlalu begitu signifikan gitu. Jadi mungkin, nah di sini tuh hanya membahas ikatannya gitu, bukan keseluruhan molekulnya. Jadi ikatan CH kita tahu itu kalau untuk ikatan eh, sebentar. Oh, untuk ikatan CC dulu deh. CC itu non polar ya, karena atom yang sama itu dipolnya saling menghilangkan gitu. Terus CN dia pun non polar karena BCN off ya. C dengan N itu berdekatan di periodik. Sebenarnya ikatan CH itu polar karena CH itu di jauh kan di pojok, sementara yang apa ya? Yang C itu di golongan 4 ya. Gitu. Ini ini cuma bicara tentang ikatannya ya, bukan keseluruhan senyawanya gitu. Lalu yang D, oke. Buat struktur resonansi yang mungkin dari acetonitril dan tentukan mana yang merupakan kontribusi major dan mana yang minor. Eh Kakak nggak tahu ya kalian udah dijelasin atau belum, tapi yang major itu mayor, di sini tulisannya mayor. Biasanya major itu eh bentuk yang paling nggak ada muatannya gitu, bentuk tanpa muatan. Terus yang minor itu tuh yang paling banyak muatan. Sorry jelek, paling banyak muatan. Nah, apa artinya? Artinya gini, ada CH3. Mungkin gambarnya gini aja, kalian ngerti nggak ya? Nah, ini gini kan.
Nah, ini major. Kenapa? Karena molekulnya tidak bermuatan. Nah, ini tuh bisa terjadi delokalisasi elektron atau yang kalian kenal mungkin resonansi. Ini ada panah resonansi, dia pinyak sini. Jadi kayak gini. Oke, bentar. Ini ada PB-nya. Nah, gini. Nah, si C ini bermuatan negatif. Gitu. Karena apa? Karena C ini kelebihan muatan. Coba lihat. Dia ngikat 3 dan punya PB 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, si N-nya juga dia menjadi apa ya? Menjadi negatif. Sorry. Jadi sebentar. Hmm, ini mananya salah. Wait, wait, wait. Nah, mananya begini. Gitu. Nah, muatan negatifnya di N. Ini positif atau yang kita kenal karbokation. Negatif. Nah, ini yang major, yang tidak bermuatan, ini yang minor. Karena dia paling banyak muatan gitu. C-nya bermuatan positif, N-nya bermuatan negatif gitu. Itu untuk nomor satu, apakah ada yang pertanyaan dulu? Sepertinya dicukupkan. Hmm, Oke, udah. Next, kita ke nomor 2. Salevo adalah nama dagang untuk obat penyakit Parkinson yang mengandung L-dopa dan entacapone. Ini nggak terlalu penting ya. Yang penting kita cuma fokus di strukturnya aja. Gambarkan struktur Lewis untuk entacapone. Eh, Sebenarnya ini kalian bisa sendiri lah ya mungkin. Eh, jadi tinggal C-nya. Jadi kayak kalau benzen digambar C, kan Lewis ya. C, C, C. Eh, Kayaknya ini kalau di PC gini agak lama kalau ngerjain yang ini. Nah, ini lanjutin aja ya. Ini ada OH, ini ada OH. Intinya Lewis ya. Ada elektron juga digambar pakai titik-titik gitu. Oh, gitu. Terus lanjutin aja nanti. Gitu. Itu yang A. Yang B, ikatan CC mana yang paling panjang? Hmm, di sini lihat. eh Kita zoom aja deh. Sini ikatannya itu banyaknya ikatan rangkap kan. Benzen itu dari lokasi elektron kan dia pindah, pindah, pindah. Jadi artinya kalau di benzen itu bukan berarti oh ini single bond, ini double bond, ini single bond, double bond enggak. Semuanya itu partially double bond. Jadi kayak mungkin kalian pernah lihat gini kalau di PPT itu bulat ataupun gambarnya kayak gini. Titik 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 titik. Jadi kalau dalam NMR ya, mungkin belum belajar juga. Kalau dalam NMR itu nanti ketika dia di scan, ternyata oh semua sisi C C ini tuh ikatannya sama, apa panjang ikatannya sama, karena dia si elektron ini tuh nggak tetap kayak di oh ini rangkapnya tuh dekat dekat OH gitu, enggak. Tapi mereka tuh tetap terus bergerak.
yang dinamakan resonansi gitu. Jadi yang tadinya single bond jadi sedikit agak double bond. Tapi yang tadinya double bond jadi agak sedikit single bond. Jadi kayak panjang ikatannya itu di antara double bond dan single bond. Eh, nah sama juga di sini ya. Di sini di C ini juga sama. Di sini pun elektron bisa pindah ke sini dan apa ya masuk ke sistem resonansi gitu. Artinya ini bakal lebih pendek gitu ya. Karena dia ada sifat double bond. Nah, double bond yang ini bakal sedikit lebih panjang gitu. Di sini ditanya ketan CC berarti ini nggak mungkin, yang benzen nggak mungkin. Baik dulu. Ya, ini nggak mungkin ada di sini karena ini hampir kayak double bond, single bond dan double bond. Ini juga nggak. Di sini C juga ada sebenarnya. Nah, cuma di sini pun bisa kan CN tuh C triple bond N kan. Di sini pun si single pi bond ini bisa masuk sini dan terus ini masuk sini. Nanti jadi kayak gini. eh C double bond C double bond N yang kayak tadi loh acetonitril gitu. Nah jadi ini nggak mungkin C yang ini juga nggak mungkin. Nah CON ini kalau kita perjelas strukturnya kayak gini. Ini ngikat C, terus ada O, terus ada N, terus ada C H2 anggaplah gitu. Terus CH3 gitu. Juga sama ada dua C2 strip C3 gitu. Kalau kita diurain ya. Nah ini tuh sebenarnya gini. Ini tuh senyawa amida kan. Ini tuh gugus amida C double bond O yang ikat N itu amida 6. Nah, C double bond ini itu juga sama, nggak bisa gitu. Karena si rangkap ini, jadi berantakan gini. Sebentar. Nah, si double bond ini itu bisa ke sini juga. Tuh. Nanti ini jadi rangkap, ini jadi pindah. Jadi karena adanya perpindahan pi, jadi dia juga sifatnya agak double bond. Artinya makin pendek gitu ya. Nah, berarti otomatis yang dipilih ada yang ini, dua ini. Karena dia cuman nggak ada resonansi kan, nggak ada pi yang bisa masuk gitu. Nanti berarti ini tinggal dilabelin aja. Nanti kalau ditanyain label, kalian gambar lagi strukturnya, struktur besarnya boleh, kayak atau potongan juga boleh gitu. Jadi yang ini yang panjang. Terus yang C, ikatan tunggal CC mana yang paling pendek? Berarti cari yang triple bond. CC yang triple bond ada nggak di sini? Oh nggak ada ya berarti. eh Kalau untuk CC yang karena ini resonansi, berarti kita lihat yang dekat dengan hibridisasinya SP ini. Jadi kalau kalian tahu orbital tuh S kan gini ya, S tuh bulat. P itu kan kayak lobes, kayak itulah kalau kalian pernah lihat gitu. Nah, ketika mereka berhibridisasi SP3 ya contoh. Mereka tuh gabungan nanti. SP tuh kayak gini, SP3, SP2 tuh kayak gini. Nah, SP itu kayak gini. Jadi bisa kalian perhatiin semakin ke kanan itu karakter S-nya semakin besar. Karakter S-nya semakin besar tuh semakin mirip S berarti. Semakin mirip yang ini nih. Semakin kayak bulat kan yang ini kan SP kan. Daripada SP3 tuh lebih ke karakter P gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya yang SP ini tuh lihat ketika dia berikatan, nanti dia kan berikatan contohnya C triple bond N. Dia tuh ini SP, ini juga SP ya. Artinya dia tuh berikatannya gini nanti. Oh, gitu, gitu, besar, ini juga besar gitu. Artinya dia lebih pendek gitu loh. Nah, kita cari yang ada hibridisasi SP-nya. Nah, otomatis yang ini gitu. Karena C yang ini SP, C yang ini hibridisasinya SP2 gitu. Hmm,
Nah, ini dulu ya. New tab. Berarti tadi tuh nomor, sorry lagi. Tadi itu yang C itu, oh, yang C ikat C terus ikat CN. Nah, yang ini yang pendek. Paling pendek ya. Oke, itu. Terus yang D, ikatan CN mana yang paling panjang? CN mana yang paling panjang? C triple bond N itu nggak mungkin panjang. Ini nggak mungkin panjang. Karena dia triple bond ya otomatis pendek. Terus C, berarti yang ini ya. Karena, di ini ada C-nya ada dua, sorry. Yang pertama kayak gini, CON. Yang kedua kayak gini, CNO2. Berarti kita fokusnya ke sini kan. CN. Tuh. Nah, ini yang mana? Coba kita lihat lagi hibridisasi. Biasanya gitu aja. Buat yang ini, hibridisasinya itu sp2 ya karbonnya. Ini sp2 karena ikat udah rangkap. Ini sp3 gitu. Karena dia ada dua dan ada satu Pb. Nah, yang Cn ini dia sp2, dia sp2. Nah, tadi kita udah tahu eh, semakin apa ya? Semakin besar karakter S, semakin pendek ikatan. Berarti yang paling panjang itu yang ini, yang D ya berarti ini. Yang paling panjang. Karena dibentuk dari sp2 dan sp3, sementara ini tuh sp2 dan sp2. Berarti yang D yang itu. Terus yang E yang paling pendek otomatis C triple bond N ya. Triple bond udah paling pendek lah pokoknya. Terus yang F gunakan apa untuk balas struktur resonansi yang merupakan kontributor setara major. Kontributor setara major itu sebenarnya kalian tinggal gambar ulang molekul ini gitu. Karena yang major itu nggak akan ada muatannya. Tadi ya contohnya itu. Kalau yang minor baru itu kita cari yang paling banyak muatannya. Dia yang F gambar ulang aja. Kalau yang G, duh ini agak mikir dikit. Tar. Gimana ya? Oh gini nih. OH. Mm-mm. Terus gini, gini. Ya bentar-bentar. Kita saling ulang deh gambarnya. Hmm. Ini ada co-hostnya kah? Saya tadi ada yang mau masuk baru ke admit. Ini aja nih, buat gambarannya. Pertama elektron ini ke sini. Itu nanti jadi rangkap. Ini muatannya kan plus kan. Oh, berikatan tiga itu plus.
Terus ini N-nya itu ada 2 PB, ini negatif. Gitu. Ini N eh, negatif, positif. Terus O-nya juga jadi negatif, ini N-nya jadi positif. Gitu. Nah, O- O-nya ke sini jadi ada rangkap, perhatiin. O-nya terus ininya jadi ke sini, ke atas. Nah, ini yang ini. Terus rangkap ini pindah ke sini, yang ini. Lalu ini ke sini ke bawah. Nah, ini rangkap dua. Nah, rangkap tiganya masuk ke N. Jadi ada 2 PB gitu. Nah, nah yang COON ini itu kayak gini. CON. N itu kan ada PB ya. N-nya ke sini, in-nya ke sini. Jadi O-nya jadi ada min, N-nya jadi plus karena N-nya 4 ikatan. Gitu. Nah, di sini minor. Kenapa? Karena ini terlalu banyak muatan gitu. Lihat O-nya plus, ada plus lagi, ada minus, ada plus, ada minus gitu. Tapi ini tetap netral. Kalau kalian hitung lihat plusnya ada 3, minusnya ada 3. Jadi ini struktur resonansi itu ya kalau digambar. Misalkan kayak gimana ya? Kayak gini deh contoh. Tadi deh kayak C, O, double bond, terus N. Nah, dia tuh beresonansi, bisa beresonansi. Kayak gini kan. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini tuh jadi C-nya single bond karena O-nya nangkap elektron. Asalnya ada PB-nya tuh cuman ada 2, jadi ada 3 gitu. Dari ikatan nangkap. Muatannya min, ini muatannya plus. Anggaplah ini ikatnya H. Nah, gitu. Ini N-nya jadi plus. Nah, tetap ya. Ketika dia beresonansi jadi kayak gini. Muatan totalnya masih nol. Minus satu tambah plus satu nol. Ini juga sama. Plus 3. Plusnya ada 3 ya. Di N, sama di O. Terus minusnya ada 3 di O, di N, sama di O ya. Jadi tetap jadi netral. Cuman bentuk ini paling nggak ada gitu kalau kita amati secara mikroskopik gitu. Itu kira-kira nomor 2 yang G. Sebenarnya tuh banyak ya caranya. Kayak oh yang ini pun bisa gitu, bisa masuk. Jadi kayak nanti resonansinya mungkin beda. Cuman kita harus menerka-nerka nih. Mana yang paling menghasilkan banyak muatan gitu. Mana yang paling menghasilkan banyak plus minusnya. Ini bentar-bentar. Oh ada kaosnya ya? Kira nggak ada. Di sini ada yang mau tanya lu nggak? Mas Hen, Kang mau nanya, Kang. Ya boleh. Kan itu ada yang ikatan CN paling panjang kan. Terus itu tuh yang mana, Kang? Si ikatan CN-nya yang sebelah mana? Yang ini yang panjang yang CN itu yang mana sih? Di sini nih. CON. Itu tuh kan kalau ditulisin kayak gini. CON. Terus, nah yang paling panjangnya ini. Ininya. Paham nggak? Paham, Kang, paham. Terima kasih, terima kasih. Oke, ada lagi? Ya kita next Untuk dulu aja. teman-teman yang ingin bertanya, mungkin boleh langsung bertanya gitu kepada Kang Harsa ataupun mengetikkan lewat chat nanti bisa sama aku dibacain. Mungkin next dulu aja ya. Di sini, please match pKa below the four compounds above. Jadi kayak kita bandingkan gitu. Bukan bandingkan, kita cocokin mana yang pKa-nya punya siapa gitu. Pertama itu gimana? Rekamannya? Oh enggak, oke.
Please match the pKa. Ya, kita tahu pKa itu semakin kecil semakin asam ya. Artinya suatu misalkan kita punya HA. H itu asam, A itu bisa apa aja. Jadi H plus dan amin. Konsep dasar asam basa, semakin asam, semakin banyak H plusnya. Makanya kenapa reaksi asam-asam lemah itu panahnya reversible. Karena H plusnya bisa bereaksi lagi dengan amin. Nah, itu juga kenapa kita tuh perlu mempertimbangkan kestabilan aminnya. Semakin stabil amin, artinya dia semakin gak butuh orang lain. Dia nggak akan, karena dia udah stabil nih aminnya, dia nggak akan nyerang orang lain atau ngambil H plus gitu. Karena dia sendiri pun udah stabil gitu. Jadi dia nggak akan bereaksi lagi dengan H plus untuk membentuk HA. Yang umumnya konsep asam basa yang kalian perlu pahami gitu. Karena ini pun apa ya, di reaksi organik nanti kepake terus gitu. Jadi artinya semakin makanya kenapa HCl itu asam kuat panahnya satu gini, H plus dan Cl, Cl min. Artinya apa? Artinya eh, misalkan dari 100 nyawa HCl itu 99-nya menjadi H plus dan Cl min. Hanya satu yang enggak kena saking besarnya gitu kan. Dari 100 partikel jadi ada 99 H plus dan Cl min gitu. Jadi dia hampir terionisasi sempurna kan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena Cl-min adalah anion yang stabil. Jadi, kalau dalam kimia organik kalian perlu fokus ke anionnya. Oh, kenapa dia asam kuat? Karena basa konjugasinya stabil atau anionnya stabil gitu. Itu konsep-konsep yang cukup penting. Nah, kita coba lihat di sini, please match the pKa below. pKa 9,14 paling asam, 10, 41, 43. Oke. Di sini 9,14 paling asam. Berarti kita lihat di sini. Ada benzen yang terikat ke, ada fenol, ada fluen, dan ada celmin. Nah, kalau buat asam, kita tentu tahu kalau atom elektron negatif, O yang terikat ke H, atau mungkin N terikat ke H, itu tuh H-nya tuh mudah putus gitu. Karena ada terjadi perbedaan polarisasi kan, dipol. Kita udah belajar kan kenapa HF mudah lepas, kenapa HF bisa jadi H plus dan F min, kenapa Cl bisa jadi H plus dan Cl min, karena ada perbedaan elektronegativan dan menyebabkan perbedaan muatan dipol gitu. Ini minus, ini positif. Jadi cenderung lebih lepas gitu. Gitu. Nah, di sini dalam senyawa ini nggak mungkin C yang H ini yang lepas gitu kan. Eh, Kalau dalam kita bandingin semuanya, nggak mungkin H yang dari benzen yang lepas gitu. Karena apa? Karena ikatan CH kalau dibandingkan dengan OH itu lebih eh, jauh perbedaan dipolnya tuh OH gitu. Nah, berarti otomatis yang paling asam tuh dua ini. Jadi 9,14 sama 10 tuh antara dua ini. Nah, sekarang ada substituen Cl. Cl itu karena masih golongan 7 ya, artinya dia masih eh, apa yang namanya tuh? Menarik elektron kan. Cl juga Cl min tuh FCl di bawah F gitu. Dia cukup elektron negatif dan dia bisa narik elektron. Artinya apa? Artinya eh, tadi kita udah bahas buat artinya apa kalau asam kuat itu basa konjugasinya stabil harus stabil karena dia nggak mungkin kita nggak mau si Cl- ini nyerang H plus lagi buat ngebentuk HCl gitu. Kita mau ini basa konjugasi yang paling stabil gitu buat menghasilkan asam yang paling kuat gitu. Berarti otomatis kita karena kita udah tahu tadi si fenol yang terikat ke Cl ini itu para klorofenol ya namanya. Para klorofenol ini tuh basa konjugasinya bentuknya gini. O- kan lepas H plusnya. Cl. Nah, O- ini selain dari adanya apa ya gaya penarikan elektron dari Cl, yang utamanya adalah O- itu bisa beresonansi ke dalam sistem benzen. Jadi kayak gitu. Nah, eh, terus gini lagi. Jadi misalkan kayak gini. Ini rangkap, jadi O rangkap, terus ini ke sini, ini ada pi, minnya jadi di C gini. Itu bisa juga terus kayak ininya pindah lagi ke sini, ini jadi yang di sini.
Nah, jadi si muatan negatif ini tuh dioper-operin gitu. Jadi kayak dia tuh tidak menanggung muatan min itu sendirian, melainkan dia tuh di apa ya, dimasukin ke sistem resonansi yang ngebuat dia tuh jadi stabil. Ini jadi kayak gini, ini pi-nya jadi di sini, ini jadi gini. Nah juga ini masuk sini lagi bisa injak sini. Boleh gitu. Nah, jadi tadi salah satu yang ngebuat bahasa konjugasi stabil tuh salah satunya adalah sistem resonansi. Nah, ini stabil ya. Nah, berarti eh nah tapi kalau ada Cl, ini fenol ya. Kita kita harusnya bahas fenol dulu, sorry. Oke. Nah, tapi kalau ada Cl, berarti gini deh. Salah satu bentuk resonansinya itu pasti ada kayak gini kan, Cl. Ini Cl, Cl. Nah, salah satu bentuk resonansinya itu ada yang di sini kan. Kalian fokus ke struktur yang ini. Wait. Ini ada pi-nya kan. Ini negatif. Nah, C yang ini itu tuh negatif kan. Dia tuh dalam salah satu bentuk resonansinya tuh namanya karbanion ya. C bermuatan negatif tuh kalau positif kan karbokation. C karbanion ini itu ditarik oleh Cl. Jadi kayak udah mah di O-nya tuh disebarin kan ke sistem resonansi udah stabil kan ini. Jadi nggak usah menanggung minus sendirian gitu. Kayak negatif muatan negatifnya disebarin ke si benzen ini. Jadi dia nggak usah apa ya, dia nggak akan terlalu reaktif gitu. Dia O minnya jadi semakin nggak akan nyerang H plus gitu bahasanya gimana ya? Itulah pokoknya. Nah, eh, nah dalam salah satu bentuk resonansinya ternyata si udah mah disebarin ke benzen dia juga ternyata ditarik lagi oleh Cl. Tapi ini tuh bukan dalam bentuk resonansi ya. Jadi ada apa ya gaya dipol gitu. Gaya yang narik si PB-nya ini agar semakin ke negatif lagi gitu. Nah, bisa disimpulkan si basa konjugasi dari yang ada Cl-nya ini, yang struktur A itu bakal lebih stabil daripada fenol doang gitu loh. Otomatis 9,14 ini punya si A, 10 punya fenol gitu. Ini pK 10, ini 9,14. Karena tadi alasannya, ulang lagi, salah satu bentuk resonansinya itu eh, karbonionnya itu dekat Cl. Nah, muatan negatifnya itu bisa distabilin dengan Cl yang elektron negatif. Elektron negatif itu kan suka ngambil elektron kan, gitu, gitu. Nah, sekarang kita tinggal eh, menentukan yang mana yang 41, mana yang 43 gitu. Di sini karena benzen nggak ada OH, nggak ada apa-apa lagi, otomatis H ini yang diambil kan. Kalau di sini yang D itu CH3 yang ini yang diambil. Nah, kenapa? Karena coba baik lagi tadi definisi asam itu, asam yang kuat itu basa konjugasinya stabil. Kalau CH3 diambil satu H, jadi CH2 kan gini kan. Ini ada Pb. Nah, artinya kalau ada Pb bisa, ini minus ya. Bisa distabil lagi, kayak fenol tadi. Cuman tidak sestabil fenol. Berarti otomatis ini bakal lebih besar daripada yang B41, yang B43. Gitu, kurang lebih. Oh, 41. Nah, gitu. Nah, ini
Please draw the conjugate base of each compound above, including possible resonance. Tadi udah ya sebenarnya yang B. Yang fenol, coba nanti aku share aja deh. Nah ini yang fenol, ini yang ada Cl-nya sama aja kurang lebih. Nah ini tinggal digambar aja. Nanti jadi C rangkap 2 C2 gitu. Ingat ya setiap ini cukup banyak ya di angkatan aku juga masih kayak ada yang salah-salah gitu. Artinya panah itu, misalkan kalau ada panah, misalkan ada eh, apa ya, nukleofilik nyerang CH3I. Nah, panah itu artinya awal panah itu tandanya elektron, akhir panah itu artinya target elektron. Berarti artinya panah itu bergerak dari ada yang ada elektron, jangan kebalik gitu. Nah, bahasanya juga pun harus dijaga ya kayak eh, senyawa yang punya pasangan elektron bebas, Pb itu yang nyerang, dia bukan yang diserang gitu. Jadi itu eh, panah-panah dan dia juga ya panah panah normal gini tuh melambangkan perpindahan dua elektron gitu. Makanya kenapa reaksi apa ya, contoh reaksinya. Ya ini aja deh. Hmm, Contohnya gini aja deh. Ini bisa beresonansi misalnya. Kayak gini, ini pindah, panah itu dua elektron kan. Nah, si ini tuh kan ada dua kan. Kalau kita gambar ulang, ini tuh ada dua elektron, satu, dua, tiga, empat. Nah, ketika dia pindah, dia bakal jadi kayak gini. Satu, dua, pindah, yang ini kan. Nah, yang ininya jadi sini, satu, dua. Ini jadi plus. Elektron tetap kan. Satu, dua, tiga, empat. Elektron pi-nya ada empat kan. Di sini juga sama. Satu, dua, tiga, empat. Cuman yang ini kelebihan jadi min, yang ini kekurangan jadi plus. Udah, kalau begitu. Jadi, hati-hati soal panah, awal panah, akhir panah gitu. Oke, next. B udah. Nanti coba dilengkapin aja kalau yang belum. What is product are formed when compound D is treated with CH2, CH min? Just decide if you can favor the starting material or the product. PKE eten 44. Oke, jadi ketika senyawa C, CH3, senyawa D maaf, ditambah CH2, CH min, produknya apa gitu. Di sini diketahui pKa eten ya, etena itu 44. Nah, 44 itu artinya apa? CH2 misalkan etena itu kan gini kan. CH2 dia tuh ketika lebih dari 44 bentuknya itu yang kayak gini. Ketika kurang dari 44 bentuknya kayak gini. Jadi eh kalau kita bandingin ya pKa-nya, eten tuh 44, sedangkan yang D itu tadi berapa sih? 41 ya? Nah, 41. Sorry. 41 gitu. Nah, 44 tuh lebih besar daripada 41 otomatis. Kita tahu pK yang lebih besar bakal berperan sebagai basa, yang kecil sebagai asam kan. Otomatis dia PEB ini bisa ngambil H. Dia bakal ngebentuk struktur yang tadi kita gambar loh. CH2 min. Nah, eten ini bakal jadi eh, ini etilen anion ya. Jadi bakal jadi eten biasa. Sorry, gambarnya salah. Ini CH2 min. Ini bakal jadi eten biasa. Et, etana anion bakal berubah jadi eten biasa. H-nya dapat dari tadi gitu. Gitu deh. Aman nggak kira-kira?
Step nomor 3. Kalau cara cepatnya ya, sebenarnya ini juga agak sulit dipahami. Jadi PKA ini tuh kan kita tahu tadi berapa? 41 kan? Ini tuh 41. Nah, PKA ini itu tadi 44. Nah, kalau ada reaksi seperti ini setimbang, sorry. Panahnya kesetimbangan ya. Reaksi itu akan berjalan ke PKA yang lebih besar. Pembentukan tuh akan, jadi ini tuh bakal produk ini yang lebih banyak. Artinya reaksi berjalan ke kanan gitu. Ke PKA yang besar. Gitu loh. Ingat ya, eten tuh bukan yang ini. Ini tuh eten anion. Gitu sih. Contohnya adalah NaOH tambah HCl. Reaksi asam basa biasa deh. Jadi apa? NaCl, Na plus tambah Cl min lah ya. Tambah H2O. HCl itu pKa-nya tuh negatif 7. Itu. H2O pKa-nya, H2O pKa itu artinya nilai yang dibutuhkan agar H2 itu jadi OH min. Dia itu ngelepas satu H plus. Itu tuh 15-an gitu. 15,7 kalau nggak salah. Nah, jelas ini reaksinya satu arah karena pKa mengarah ke pembentukan H2O yang nilai pKa-nya lebih besar. Gitu. Karena sangat susah bagi H2O ngelepas H plus eh, daripada lebih susah H2O ngelepas H plus daripada HCl melepas H plus. HCl itu sangat gampang. Jadi dia memaksa OH- untuk menerima H plus gitu. Tapi si H2O nggak bisa ngelepas H plus dan memaksa si C- di apa ya, diprotonasi gitu. Itu sih logika kalau di reaksi asam basa. Oke, mungkin kalau ada yang mau tanya langsung aja karena waktu kita terbatas. Nomor 4. Hmm, 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 hmm. What products are formed when compound A treated with ini ada suatu karbonil, senyawa karbonil ya, yang salah satu C-nya tuh anion, ini tuh CH2-. Jadi gambarnya kayak gini, CH2-. Jadi kehilangan satu H-nya gitu loh. Yang jelas ini ada resonansi. Nah, dia bisa ke sini. Ini bisa ke sini. Oke. What product are formed when compound A is reacted with? Jadi A ini reaction dengan itu. Precious curve to arrow to show reaction in negative equilibrium favors the starting material or product. PKA butanol 18 aseton apa nih? 19,2. Tebutanol aseton. Jadi ini aseton ya. Ini aseton, tebutanol yang ini. Ya udah kita gambar dulu. OH reaksinya tambah aseton anion. Tadi ini aseton anion. CH2-. Apa namanya equilibrium. O- tambah. Ini arrow-nya kita gambar dulu. Apa namanya kita gambar dari yang ini. Menjadi kayak gini. Wait, wait, wait. Oh ya, ini. Ya jadi aseton sih. Ini CH3. Itu. Nah, pKa aseton 19,2.
ini aseton ya 19,2. PKAT butanol itu 18. Nah, tadi gimana? PKA reaksi akan berjalan ke PKA yang besar gitu. Berarti eh, produknya itu seperti ini udah digambar ya. Jadi ini ada T-butyl anion sama aseton. Eh, please use curve arrow to show the reaction and decide if equilibrium favors the starting materials or product. Oke, berarti ini ya produk ya yang disukai karena perbandingan pKa tadi. Artinya si pKa T butanol itu lebih kecil kan daripada si aseton. Berarti yang sebagai asam di sini si T butanol. Otomatis artinya asam itu apa? Melepas H plus gitu. Jadi si T butanol itu lebih baik melepas H plus daripada si aseton. Kalau aseton tuh walaupun beda dikit ya nilainya. Kalau aseton tuh nggak baik, dia tuh jadi mengalah sebagai penerima karena dia rumus nyawa yang lebih asam gitu. Yang B, apa produk yang dihasilkan ketika B direaksikan dengan air? List gambar juga si itunya ya sama. Ini nggak ada pK-nya nih yang B. Berarti tinggal gambar doang kan ini kan. Cuma ngasih label doang kalau yang B. Ya udah kita gambar. Sorry bengkak dikit, ngaruh. And kita gambarnya gini deh. Paham kan kalau gini kan? Na3 plus ini sama aja. Tambah air. Airnya juga kita gambar gini. Biar lebih spesifik. Ini nggak ada pKa-nya, berarti kita tinggal nentuin mana yang elektrofil sama nukleofil. Nah, panah tuh dari sini ngambil hal yang ini. Ini masuk lagi. Jadi ada PB. Gitu. Nah, ini jadi bermuatan positif. Gitu deh. Ini ya, lihat ya, panah dari PB ke elektrofil ke yang kekurangan elektron. Dan panah itu selalu melibatkan dua elektron. Soalnya nanti radikal beda. Terus yang C. mm, PKC direaksikan dengan ini. Oke. C itu kayak gini. Ditambah ini. Ini aja deh. Ya, 2 min. Ini reaksi equilibrium lagi. Anggaplah H-nya hilang di sini lah ya. Gitu. H yang ini diambil. Gitu. Tambah C3. Ini toluken. Ini ke sini, ini ke sini. Ini jadi negatif. Nah, ternyata di sini ada pK lagi nih, pK butana. Butana berarti yang ini ya, 48. Metilbenzen atau toluen itu 40. Berarti ini apa ya? Setimbangannya berjalan ke kiri ya. Jadi produknya nggak disukai karena si metilbenzen ini lebih asam. Dia lebih baik ngasih H daripada si ini. Ya kalian bayangin aja gitu, senyawa alkana gitu. Dari mana asamnya gitu? Dia kan yang kita pelajari dulu apa? Gas kan. Kayak H-nya tuh bukan asam, soalnya ikatannya juga kuat ya, CHSP3 tuh. Gitu.
Jadi apa sih ini? Reaktan. Jadi apa ya? Reaksi berjalan ke sana gitu. Reaktan favor gitu. Nah, yang D, ketika senyawa D direaksikan dengan OH min. Oh, ini juga sama ya. Ya, kita gambar aja D bereaksi dengan OH min. Ini kita gambar H salah satunya aja ditambah OH min. Ini jadi ini C2 tambah H2O. Ini ada PB-nya, ada ambil ini ke sini jadi PB. Itu warnanya equilibrium ya. Produk yang dibentuk itu berarti air sama ini tuh namanya apa ya? Keton anion aja. Sebenarnya ini ada nama sendiri ya, namanya tuh enol alkena alkohol gitu. Produknya gini. Min rangkap. Ini namanya enol. Dari kata alkena alkohol. Jadi kalian belum belajar. Nanti di KO2 kalau salah. Itu label elektrofil, nukleofil. Nah, ini yang nyerang awal tanda panah otomatis ini nukleofil. Ini elektrofil gitu. H-nya elektrofil. Atau simbolnya E besar ya, E plus. Tuh. Itu nomor 4. Sampai sini yang mau tanya dulu nggak? Halo, halo, halo. Aman kan? Aman kok. Oke. Jadi itu seputar asam basa. eh Ingat-ingat aja, panah itu selalu dari PB atau pesanan elektron bebas ke yang kekurangan elektron. Itu. Nah, awal panah itu nukleofil, air panah itu, ujung panah itu, atau mata tombaknya itu elektrofil kan. Oh, mungkin nanti dicoba aja sering-sering latihan sebelum ya sebenarnya bisa dibilang ujian-ujian tuh kadang dosen ya kadang ini juga eh, kayak benar-benar kayak screenshotan gitu loh. Jadi kayak benar-benar screenshotan Janis dia kopas ke Word terus di print aja. Itu soal UTS kadang ujian partial kadang gitu. Tapi tidak selalu gitu. Atau tuh bisa juga dari tutorial. Kalau Bu siapa sih kemarin itu? Bu Eis ya, kalau ada yang sama Bu Eis itu mesti ada yang dari tutorial ngambil dari tutorial satu dua soal gitu. Tapi nggak tahu ya. Kalau Prof Tri itu kadang Prof Tri itu sebenarnya enak, cuman dia tuh menurut aku yang paling susah ya kalau buat soal. Karena kadang sangat hot gitu kalau buat soalnya. Kalau kalian ada waktu, ini mah kalau ada waktu, coba kan ada kunjamnya juga ya sebenarnya Janis ya. Ini juga sebenarnya akan jelasin pun nanti pun bisa kalian coba cek lagi gitu, konfirmasi lagi kalau ya mungkin akan ada yang salah dikit atau gimana di si jawabannya nih gitu. Mungkin nanti ya di sini cuman kayak ngejelasin aja gitu. Ya mungkin kalau di jawaban jawaban doang nggak ada penjelasannya kan. Tapi kurang lebih kalau dosen itu ngambilnya di Janis. Kadang di Claydon sih, buku Claydon. Cuman itu kalau buat latihan soal agak susah sih.
Oke, next aja. Ini cocaine is widely abused addicting drugs. Cocaine is basa-basi. How does the relative solubility explain why crack? Tahu yang ini? Kenapa yang ini? But it's usually smoke, but cocaine hydrochloride is injected directly into the bloodstream. Kenapa? Aduh, ini kita belajar kayak gini, agak bahaya nih. Kenapa kalau kokain doang, itu kita pakai buat kayak rokok gitu kan? Kenapa kita hisap? Tapi kenapa kalau yang kokain hidroklorid, yang sebagai bentuk garamnya, untuk memakai narkoba ini tuh diinjeksi ke badan gitu, disuntikan ke badan. Mengapa demikian? Itu eh ya tentu dari struktur ya, dua-duanya sama. Cuman bedanya adalah salah satu N-nya nih, perhatiin di N ini. Ya, kita fokus ke yang ini nih. Itu tuh formulanya gini, N, kalau kalian perhatiin ya, CH3, yang smoke, yang kokain biasa, yang crack itu PB gini. Yang salt itu gini, N, H, CH3. Nah, kalau N berikatan 4 artinya apa? Dia punya muatan positif. Nah, ini di count di apa ya, diseimbangkan sama Cl-min gitu. Nah, bedanya dari ini doang. Nah, kenapa bisa diinjeksi ke bloodstream? Karena apa ya? Dia tuh sifatnya ion kan. Berarti kalau gini, kadang senyawa organik itu yang ion bisa beda 180 derajat kalau dia dalam bentuk ion dan dalam bentuk molekul nggak bermuatan gitu. Nah, kenapa di smoke? Karena dia molekul organik. Ya, ini jelaslah organik. Organik itu berarti relatif relatif rendah. Walaupun strukturnya besar kayak gini tuh pasti titik didih dia tuh kurang dari sorry berarti titik uap ya. Titik apa namanya? Padat jadi gas gitu. Ya, pokoknya titik didihnya itu rendah. Biasanya itu di bawah cuma di bawah 200 lah kalau eh, molekul organik itu. Nah, tapi ketika dia dalam bentuk garam, ada muatan positif negatif, dia titik didihnya naik melejit, eh, ngebuat si struktur ini itu punya titik didih yang tinggi. Makanya dan salah satu kelebihannya juga kenapa diinjeksi karena dia punya tadi muatan. Artinya dia bisa berinteraksi kan dalam darah itu sebenarnya polar ya, suasananya polar. Air ya sebenarnya. Air ada juga sel-sel, sel darah merah, trombosit dan lain-lain. Tapi kan sebenarnya yang bawa bawa-bawa itu semua tuh air kan. Nah, karena suasana di dalam bloodstream atau aliran darah itu polar, otomatis dia bakal larut gitu, bakal bisa. Sementara organik ini dia tuh nggak akan bekerja, nggak akan ngefek kalau malah ya ini yang diinjeksi dan lebih baik di apa sih di smoke ya, artinya dibakar gitu, gitu. Kalau saya ini juga ada ya di pembahasan ininya, kalau tidak salah. Oh ya, ya ya. Dan cek aja. Kok ini di jawaban ininya juga ada jawaban jenisnya juga ada ini yang lebih proper lah jawabannya. Tapi kurang lebih sama kok kayak tadi. Karena perbedaan struktur gitu. Makanya kenapa ekstraksi organik itu perbedaan kayak gini aja. Ini ini tuh namanya apa? Asam benzoat ya. Ini molekul yang non nggak bisa larut dalam air, terus cenderung di fasa organik. Tapi ketika dia direaksikan dengan natrium karbonat, kita tahu reaksi asam basa COH jadi COO-Na kan. Nah, ini larut dalam air gitu. Nah, ekstraksi itu biasanya kita ubah dulu jadi ada bermuatan gitu sih si molekul organik tuh. Kalau dia ada sisi yang punya kayak ini kan karboksilat kan, gugus karboksilat ketemu NaOH, OH-nya bakal ambil H plus gitu. Nukleofilik nggak bakal ngambil H plus, asam basa lah ya biasa. Ini jadi plus H2O kan gitu. Nah, ini larut dalam air senyawa ini. Tapi ketika dalam bentuk ini dia itu kurang bisa larut dalam air gitu karena nggak bermuatan, nggak bisa disolvasi gitu. Udah deh beres. Mungkin ada yang mau tanyain dulu. Nanti aku coba share deh ini.
Sorry juga kalau ada agak berantakan. Ini kedengeran ya kan ya dari tadi. Pokoknya kecil. Halo, halo. Guys, guys. Aman kah? Oke, kalau nggak ada, mungkin sekian dulu dari aku. eh banyak. Semoga UTS besok bisa lancar. Jangan terlalu apa ya. Ya kadang organik tuh kan belajar terlalu dasar. Kalau jam udah kayak gini ya, juga kayak kurang efektif. Tapi kalau terlalu tinggi nggak ada dasarnya juga sia-sia gitu kan. Ya, jadi mungkin apa ya, istirahat cukup aja, istirahat cukup. Terus pelajari, pelajari mungkin kayak ya gini lah, sesimpel-simpel gini. Tutorial-tutorial ataupun soal-soal gitu. Gitu aja. Ya. Sulan aja gitu ya Kang. Jangan dong. Susulan nanti kamu lebih pengawasan ketat, pressure-nya lebih ini dong. Ya diatur-atur aja. Kita kan ya asal ada, masih masih ada teman lah. Susulan bertujuh. Wah, nggak tahu ya. Itu gimana strategi kalian sih? Nggak canda-canda. Ya coba dulu aja. Itu kan kita jangan dulu mati sebelum berperang ya. Jangan tewas dulu sebelum berperang guys. Semangat besok. Nanti aku share ini. Ada lagi. Ketik-ketik satu kalau guys. Ketik dua kalau apa ya? Ketik dua kalau terobos aja dan kalian pantang menyerah. Satu, nice, nice. Sinten dua. Ketik dua yang berserah diri kepada Tuhan atas Kimar besok. Satu-satu. Oke, oke, tiga dua. Ya, eh ya mungkin ini bukan karena itu sih sebenarnya, dari aku juga masih banyak kurangnya. Kalau ada yang salah mungkin tadi bisa apa ya, ingetin aja gitu. Kalau ada salah atau apa. Mungkin sekian dari aku, sekian boleh. eh, ini gimana nih? Selain lagi ke kamu mal atau gimana? Kita tutup aja langsung. Terima kasih kepada Kang Harsa Oke. karena telah bersedia untuk menjadi penentor kali ini. Terus terima kasih Kang, semangat terus juga untuk teman-teman semuanya untuk ujian besok. Sukses semuanya. Terima Terima kasih, kasih, terima terima kasih, kasih, terima terima kasih, kasih, terima terima kasih. kasih. Makasih, Kak. Makasih. Makasih, Kak. Makasih, Kang. Terima kasih, Kang. Makasih, Oke, Kak. makasih juga ya. Aku duluan ya.
Semangat, semangat. Ini matiin, Ben. Record dikirimnya belajar lagi.